Bi, panggil Lisa kembali, aku hanya ingin berterima kasih padanya. Kalau dia datang terlambat, entah akan seperti apa aku nantinya, imbuh Lisa dengan suara bergetar. Jadi yang semalam menolong. Bibi Mia meremas-remas tangannya membuat Lisa menatap heran. Yang semalam menolong adalah tuh ucapan Bibi Mia terhenti tatkala melihat Kinan melewati dapur dengan pakaian lengkap dan menenteng tas kerja. Tuan sepagi ini sudah mau berangkat kerja? Tanya si Bibi yang justru mengalihkan pembicaraannya. Lisa hanya menggerakkan ekor matanya, enggan bersitatap dengan Kinan. Iya, ada yang harus aku urus di kantor pagi ini. Kinan menjawab pertanyaan Bibi Mia namun netranya tertuju pada Lisa yang duduk memunggunginya. Tapi, Tuan sarapan dulu. Ini sudah matang, Tuan. Aku bisa makan di kantor nanti, jawab Kinan baru kemudian dari melanjutkan langkahnya. Cek. Tidak usah ditawari, dia pasti mau makan pagi romantis di rumah sakit bersama wanitanya, gerutu Lisa lirih. Namun masih dapat Kinan tangkap di indera pendengarannya. Membuat pria itu hanya menghela nafas berat dengan terus berjalan keluar. Nona cemburu. Sindir Bibi Mia mengulum senyum. Ish. Orang seperti dia sudah tidak akan aku cemburu lagi. Jawab Lisa ketus kemudian menghabiskan susu yang sempat Bibi Mia beri tadi untuk meluluhkan rasa kesal di hatinya setiap kali teringat Kinan. Kinan mengabaikan panggilan berulang kali dari Diana. Bahkan dia sampai mematikan ponselnya karena pekerjaannya sangatlah banyak. Masuk. Sahut Kinan saat ada yang mengetuk pintu ruang kerjanya. Seorang pria berjas lengkap masuk ke dalam ruangan. Wajahnya nampak lebih berumur dibanding Kinan. Pria itu pun menyapa, "Selamat pagi, Pak Kinan." Ekspresinya kaku tapi penuh hormat. Jeff? Tanya Kinan memastikan pria yang ada di hadapannya adalah asisten terbaik pilihan Jason. Iya, Pak Kinan. Pak Jason telah menjelaskan perihal pemindahan saya di perusahaan ini dan akan menjadi asisten pribadi Pak Kinan dengan hari kerja mulai saat ini jika Bapak menerima saya, jawab Jeff dengan tegas. Kinan mengangguk lalu memberi kode pada Jeff untuk duduk di kursi. Kak Jason sudah memilihkan untukku. Aku sangat percaya dengannya. Dia tidak mungkin memberikanku pekerja yang amatir. Jeff pun tersenyum tipis atas kepercayaan yang Kinan beri. Oke, selamat datang di K. Morgan Company. Semoga kita bisa seirama, bisa mengerjakan semua tugas dengan hasil sempurna, ucap Kinan kemudian mereka saling berjabat tangan. Kinan meraih telepon kantor menghubungi bawahannya. Kiki, antarkan Jeff ke ruangan barunya, ucap Kinan memerintah melalui sambungan telepon. Tidak membutuhkan waktu lama, Kiki pun sudah mengetuk pintu lalu masuk. Berikan Jeff pekerjaan yang aku perintahkan tadi, titah CEO itu. Setelah mendapat sahutan patuh, Kiki dan Jeff pergi meninggalkan ruangan pimpinan tertinggi di perusahaan. Helaan nafas lega pun Kinan keluarkan sembari menjatuhkan punggungnya di sandaran kursi. Siang hari Kinan memutuskan pergi ke rumah sakit menjenguk Diana. Puluhan pesan yang Diana kirim sudah cukup membuat pria itu pusing. Kinan, apa kamu melupakanku? Diana memberi tatapan kesal pada Kinan yang baru saja masuk. Bahkan pria itu duduk saja belum. Aku banyak pekerjaan, Diana. Juga barusan aku sudah mendapatkan asisten pribadi, jadi aku dan dia harus menyelaraskan pekerjaan supaya kedepannya tidak sulit lagi dalam berinteraksi, jawab Kinan duduk di sisi ranjang. Tidak ingin membuang kesempatan, Diana memajukan tubuhnya dan menggelayut manja di bahu Kinan. Aku hanya takut kehilanganmu, Kinan. Tidak ada pria yang mau dengan wanita bekas sepertiku. Itu sebabnya aku begitu bergantung padamu. Kata bekas yang Diana ucapkan cukup memukul ego Kinan. Wanita itu selalu saja mengingatkan kesalahan satu malamnya.
Tentu hal itu membuat Kinan tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu maumu apa? Tanya Kinan datar. Pria itu tidak melihat senyuman penuh arti dari bibir Diana. Pertanyaan itu yang dibutuhkan Diana selama ini. Aku ingin tinggal satu rumah denganmu, jawab Diana, wajahnya mendongak melihat Kinan yang nampak terkejut dibuatnya. Tidak bisa, aku memiliki istri. Aku tidak mungkin memasukkan wanita lain di rumah. Jawaban Kinan sudah dapat Diana duga. Dia pun memposisikan diri untuk duduk tegak supaya Kinan dapat melihat ekspresinya. Setidaknya sampai kondisiku lebih baik, Kinan, rajuk Diana dengan wajah memelas. Dokter tadi mengatakan kalau aku sudah boleh pulang tapi aku bingung, jika ke apartemen aku pasti akan kesusahan melakukan berbagai hal bagaimana kalau aku pingsan dan tidak ada yang tahu. Kecuali kalau kamu ingin aku cepat mati dan tidak selalu menjadi beban hidupmu. Imbuh Diana. Wajahnya menunduk dan membiarkan cairan kristal bening keluar dari pelupuk matanya. Kinan terdiam untuk berpikir. Bisa perang dunia ketiga kalau sampai membawa Diana tinggal di rumah, gumam pria itu menimbang-nimbang. Bukankah Lisa yang mendorongku dan membuat aku seperti ini? Tidak bisakah ini dianggap harga yang harus kalian bayar untukku sebagai korban kekerasan di rumah itu? Tentu perkataan Diana memperkuat keinginannya untuk bisa tinggal bersama Kinan walau beberapa hari. Wanita itu sudah bersiap membuat Lisa menangis setiap hari. Atau bahkan sampai saingannya itu pergi dengan sendirinya. Benar kata Diana, aku bisa menggunakan alasan ini supaya Lisa mengerti. Tapi, dia tidak menerima pun aku tidak peduli. Bukankah ini kehidupanku sendiri? Kinan masih mencoba bersiteru dengan egonya. Baiklah, nanti Pak Hendro yang akan menjemputmu, jawab Kinan. Seketika Diana mendongak dan tersenyum lebar. Terima kasih, Kinan. Ucapnya sembari mengusap wajah basahnya akibat tangisan palsu. Air mata ini berguna juga, tidak sia-sia aku berlatih menangis semalaman, gumam Diana dalam hati. Sore hari Lisa baru selesai memasak. Dia sengaja masak lebih awal supaya nanti malam cukup menghangatkannya. Setelah rutinitas sebagai istri yang baik selesai, Lisa beralih duduk santai di taman samping rumah sembari membaca majalah, sesekali menelpon teman-teman lamanya hanya untuk membuang kebosanannya. Saat seperti itu, Bibi Mia datang mengganggu ketentramannya. Ada apa, Bi? Berlarian seperti itu? Itu ada takut tidak diundang, pulang tidak diantar. Sahut Bibi Mia dengan nada kesal sekaligus nafasnya yang naik turun akibat berlari. Siapa? Jelangkung. Lia, dia si Jelangkung. Tiba-tiba datang dan membawa koper juga tas. Siapa, si, Bi? Lisa jadi kesal, dia turun dari kursi gazebo dan berjalan lebih dulu masuk ke dalam rumah. Selama langkahnya bergerak menuju ruang tamu, Lisa terus berpikir siapa tamu yang Bibi maksud dan membuat wanita separuh baya tadi nampak kesal. Saat Lisa sudah sampai, dia dikejutkan oleh sosok Diana yang sedang duduk di kursi roda. Diana, sedang apa kamu di sini? Sentak Lisa tidak menerima adanya wanita itu di rumahnya. Tentu aku akan tinggal di rumah ini. Kamu tidak lihat aku sudah membawa koper sebesar itu? Kamu sedang menghayal. Lisa melipat kedua tangannya dengan satu alisnya terangkat. Tentu tidak. Kinan sendiri yang memintaku berkemas dan tinggal di rumah ini. Tentu dia tidak ingin berjauhan denganku, Diana menjawab dengan wajah songongnya. Namun, hal terduga Diana dapatkan. Lisa nampak biasa saja. Nona rumah itu justru tersenyum meremehkan lalu menggeser netranya pada Bibi Mia yang tengah berdiri di sampingnya. Bi, tolong siapkan kamar tamu untuk jelangkung ini, ucap Lisa tidak kalah mengesalkannya dengan cara bicara Diana tadi. Jelangkung. Bo Diana. Masih untung aku tidak menyebutmu, Jal. Lang.
Sambung Bibi Mia membuat Lisa mengulum senyum melihat Diana nampak kesal. Sudah sampai, Diana. Kinan tiba-tiba masuk membuat ekspresi Diana segera berubah menjadi sendu dan siap berakting di depan pria itu.